adik-adik di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya luar biasa ya. Selamat datang di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini bersama saya Kak Yona dan Kak Yusak. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah memberikan, kita lihat sekeliling kita ada langit, ada daratan, ada lautan. Kita mari bersyukur, kita menyambutnya dengan nyanyikan lagu Segala Benua dan Langit Penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati tenang, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Satu kali lagi ya. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati tenang, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita, mari kita berdoa. Bapa yang ada surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih Kau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk bersama-sama kita melakukan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Kau telah mengumpulkan kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah sekolah minggu ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak tema ibadah kita pada pagi hari ini yaitu adalah menghormati orang tua. Seperti yang diajarkan dalam Alkitab, yaitu ada ayat, hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, pada ayat tersebut mengajarkan untuk menghormati orang tua. Bagaimana kita caranya untuk menghormati orang tua? Caranya kita bisa tidak memperlakukan buruk orang tua, kemudian menuruti perkataan dan perintah mereka, kemudian juga menyenangkan hati mereka, atau juga kita bisa merawat mereka pada mereka usia senja. Itu merupakan salah satu bentuk hormat kita dan cinta kasih kita kepada orang tua kita. Nah, untuk menyambut tema ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa selalu menjadi keluarganya Tuhan. Satu kali lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa selalu menjadi Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran, dan sikap kita. Dipersilakan untuk pelayan firman. Shalom anak-anak sekalian. Bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari Ibu pandu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur sore hari ini kembali Tuhan hadirkan kami untuk bertemu satu dengan yang lainnya, walaupun dalam keadaan ibadah online.
Kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan tetap menyertai hamba-Mu, Tuhan menyertai orang tua kami, menyertai kakak adik kami, menyertai kakek nenek kami, dan anggota keluarga kami yang lainnya. Kami akan mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan terlebih kami dapat belajar melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman, kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman hari ini terambil di dalam Amsal 1 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu akan memberikan ilustrasi dalam sebuah video. Silahkan dilihat dan diperhatikan. Ayo, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk. Dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk, selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa.
Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat ilustrasi tadi, Ayu yang tidak menghormati orang tua. Pernahkah kita dinasihati oleh orang tua? Jawabannya pasti pernah. Pertanyaan berikutnya, apa reaksi kita ketika dinasehati? Sejujurnya, banyak orang enggan dinasehati. Kebanyakan anak muda merasa nasihat orang tua itu kuno, menyebalkan, membosankan, dan tidak jarang malah merepotkan. Pandangan seperti itulah yang kemudian membuat banyak orang anti terhadap nasihat orang tua. Padahal kalau direnungkan, nasihat itu diberikan sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya. Mereka tidak ingin anaknya mengalami sesuatu yang buruk. Jadi jika nasihat orang tua, suka atau tidak suka, harus didengar dan dipatuhi. Sobat muda, pengalaman hidup orang tua itu lebih banyak daripada kita. Mereka tahu mana yang baik atau yang buruk untuk kita. Ingatlah untuk tidak menyepelekan nasihat orang tua. Ingat, orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Karena itu, selain Tuhan, orang tualah yang benar-benar peduli kepada kita, bukan orang yang kita temui di sembarang tempat. Nah, nasihat kali ini di dalam kitab Amsal 1 ayat 8-9 menasehatkan kepada kita untuk menghormati orang tua. Kalau kita melihat bahwa setiap nasihat orang tua patutlah kita dengar. Di dalam Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, kewajiban dan hak adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang mutlak jadi milik kita dan penggunaannya tergantung kita. Nah, seseorang yang sudah selesai melakukan kewajibannya akan mendapatkan haknya. Misalnya seseorang yang bekerja di perusahaan atau anak-anak yang sudah membantu orang tua pasti akan diberikan pujian, diberikan hadiah. Orang-orang yang sudah bekerja akan menerima haknya, yaitu gaji. Berbicara tentang hak dan kewajiban sebenarnya adalah hal yang juga berlaku dalam hubungan orang tua dan anak. Hak anak dari orang tua adalah memperoleh kasih sayang, perhatian, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Sedangkan kewajiban anak terhadap orang tua adalah berbakti kepada orang tua dan melakukan perintah serta didikan orang tua. Nah, dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus memberikan perintah kepada mereka yang khususnya anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak. Salah satu perintah itu ditujukan bagi anak-anak, supaya mereka mentaati orang tua dalam segala hal. Mentaati di sini berarti anak harus menerima dan melakukan perkataan dan ajaran orang tua. Dalam hal ini tentunya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika sobat muda melakukan perkataan Rasul Paulus, dijamin hidupmu akan bahagia
Sebab orang tua yang baik pasti akan mendidik, mengajar, dan mengarahkan pada jalan yang benar. Mari anak-anak, kita introspeksi diri kita. Sudahkah selama ini hidup tunduk kepada didikan, perkataan, pengajaran, dan tuntunan orang tua? Atau malah kita tidak mendengarkan didikan orang tua, tidak mendengarkan perkataan dan pengajaran orang tua, selalu membantah, selalu berkata bahwa didikan orang tua itu tidak baik dan benar, ngerepoti, kemudian membebani, memberatkan. Bahkan didikan dan pengajaran orang tua kita anggap sebagai suatu beban di dalam kehidupan keluarga kita. Misalnya kewajiban anak-anak tiap hari diberikan tugas untuk menyapu, ngepel lantai, mencuci piring, hanya 3 hal itu. Tetapi anak-anak terlalu berat. Mungkin nyapu, aras-arasen, dan sebagainya. Karena itu anak-anak mari, setidaknya kita ingin agar orang tua tidak berniat jahat terhadap didikan dan pengajaran kepada kita. Tetapi marilah kita tidak memiliki kesalahan di dalam membantah, memberontak, tidak taat. Kita belajar akan firman Tuhan untuk taat kepada orang tua. Karena perintah Tuhan ya di dalam 10 hukum Taurat itu bahwa kita diajar untuk taat kepada orang tua. Karena janji Tuhan, kalau kita taat pada orang tua, maka umur kita akan lanjut, umur kita akan panjang di bumi yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau sobat muda mau hidupmu bahagia dan sukses, meraih masa depan, lakukanlah perintah Tuhan untuk mentaati orang tua, khususnya hari ini kita belajar untuk taat pada orang tua dan kewajiban anak kepada orang tua. Percayalah pada orang tuamu itu lebih banyak pengalaman di dalam hidupnya untuk mengajar mendidik anak-anaknya. Nah, janji Tuhan yang indah yaitu kalau itu dianggap sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yaitu kita belajar untuk taat kepada orang tua. Karena itu adalah sesuatu yang indah. Itu adalah kewajiban anak terhadap orang tua. Supaya kita memiliki lanjut umur kita di bumi yang diberikan oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kedua orang tua kami, mama papa kami yang sudah melahirkan kami, yang sudah mendidik dan mengajar kami, yang sudah memenuhi kebutuhan-keperluan hidup kami, terlebih orang tua kami yang senantiasa mengasihi kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Selama ini orang tua kami telah mendidik dan mengajar kami, tetapi kami sering tidak mendengarkan nasihat orang tua kami. Kami sering memberontak, kami sering tidak mengingat akan ajaran orang tua kami. Kami sering marah-marah, kami sering berseteru terhadap orang tua kami. Ampuni kami Bapa di dalam surga atas hidup kelakuan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni mulut kami yang serangkali berkata-kata yang tidak baik kepada orang tua kami. Kami sering kasar dan tidak menuruti orang tua kami. Ampuni tingkah laku kami yang seringkali tidak berkenan terhadap orang tua kami, yang menyakiti hati orang tua kami, terlebih menyakiti hati Tuhan.
Hari ini kami diajar untuk mengasihi orang tua kami, taat kepada orang tua kami, dan memenuhi kewajiban kami menjadi seorang anak yang taat kepada orang tua kami. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapa di dalam surga. Di tengah-tengah pandemi, berikan kami kemampuan untuk dapat taat akan setiap protokol kesehatan. Ajarkan kami untuk dapat merawat kesehatan kami di dalam kehidupan kami sebagai seorang remaja, di dalam satu persekutuan, di dalam kehidupan keluarga kami. Tutup bungkus kehidupan kami, jaga lindungi kami agar kami tetap sehat, kuat. Kami percaya penyertaan Tuhan akan hidup di dalam kehidupan kami. Pemimpin kami mulai Bapak Presiden hingga jajaran paling bawah, Tuhan menyertainya dalam menentukan, memberikan kebijakan di dalam kenegaraan kami, memberikan pertolongan akan setiap kebijakan yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Kami percaya kami mampu melewati pandemi ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, pelayanmu mulai dari dewasa, pelayanmu sampai pada anak-anak balita. Kami menyerahkan seluruhnya kepadamu, bahkan seluruh jemaatmu, GKJW Jemaat Singosari satu persatu. Tuhan tolong, Tuhan menyertai, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan perekonomian kami, kehidupan kekeluargaan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, semuanya Tuhan mencukupkan. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan di dalam setiap kehidupan jemaatmu. Jemaatmu yang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan. Jemaatmu yang mengalami kesedihan, Tuhan menghiburkan. Jemaatmu yang mengalami kekurangan, Tuhan memberikan kecukupan. Bahkan jemaatmu yang di dalam masa pencobaan, Tuhan memberikan jalan keluar. Jemaatmu semuanya kami menyerahkan kepadamu, mulai jemaatmu anak-anak yang balita hingga pada lansia. Semuanya Tuhan menyertainya, sehingga tidak ada sesuatu yang Tuhan lewatkan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan anak-anak kami yang di dalam masa studi dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Bahkan anak-anakmu yang membutuhkan pertolonganmu di dalam pekerjaan, semuanya Tuhan hadir menyertai, menolong jemaatmu sekalian. Kami percaya Tuhan hadir di dalam setiap pengajaranmu, Tuhan hadir di dalam setiap penyertaanmu, Tuhan hadir di dalam pemenuhan setiap keperluan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Tuhan yang akan menolong memberkati kami, juga akan melindungi setiap kehidupan kami. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dan seluruh ibadah kami hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang selalu menyertai kehidupan kami, sampai Maranatha Tuhan hadir, menjemput kehidupan kami. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, gimana firmannya tadi yang telah disampaikan oleh Pak Firman? Kita belajar mengenai menghormati orang tua. Nah, jangan lupa ya, tadi yang disampaikan oleh pelayan firman tadi dilakukan di kehidupan sehari-hari. Oke? Adik-adik, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Adik-adik bangkit berdiri. Ya, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas segala yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikannya, kita akan menyanyi dengan menyanyikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hidup, niscaya kau mulai kasih. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kau mulai kasihnya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kau mulai kasihnya. Ya, adik kita akan berdoa persembahan, dan ini sudah pengakhir acara dari ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Bapa, Kau telah menuntun kami dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami telah mengumpulkan persembahan yang kami kumpulkan karena kami mengucap syukur atas berkat kesehatan, berkat orang tua, kepintaran, dan berkat-berkat lainnya Bapa. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan yang dapat memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, terima kasih Kau telah menuntun kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ini tadi ibadah ini Bapa, dan sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pelayan firman tadi yang mengajarkan mengenai menghormati orang tua. Kiranya adik-adik di rumah dapat melakukannya di kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami akan undur dari ibadah ini. Kiranya nanti apa yang kita lakukan, aktivitas yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Maka Jiwaku Pun Memuji-Mu. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah. 2, 1. Langgu yuk. Akan melakukan pengakuan iman rasuli. Kita aku lali loh.